Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam video pembelajaran sesi belajar tajwid pada dalil nakli tentang perilaku kerja keras dan tanggung jawab dalam Islam. Pada sesi kali ini kita akan belajar terkait dengan ilmu tajwid, ya. Bagaimana membaca Al-Quran dengan baik dan benar sesuai dengan kaidah-kaidah tajwid. Perlu diketahui bahwasanya mempelajari ilmu tajwid, ya, ijtima ulama itu sepakat bahwa mempelajari ilmu tajwid itu adalah wajib, ya, keharusan bagi kita selaku muslim, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Muzammil ayat 4, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Warattilil Qur'ana tartila. Nah, dan bacalah Al-Qur'an itu dengan perlahan-lahan. Nah, tartil di sini kita diperintahkan untuk membaca Al-Qur'an secara perlahan-lahan, baik sesuai dengan tajwidnya, nah, dan mengetahui seluk-beluk wakaf, kapan kita harus berhenti di dalam membaca dan kapan kita melanjutkan bacaan kita. Anak-anakku sekalian, dalil nakli Quran surat Al-Qasas ayat 77 ini merupakan kelanjutan dari KD tentang perilaku kerja keras dan tanggung jawab dalam Islam. Nah, dalam hal ini ada tujuan pembelajaran yang harus kalian capai, harus kalian kuasai, di mana tujuan pembelajaran ini merupakan lanjutan dari tujuan pembelajaran pertemuan sebelumnya, dan sesi video ini merupakan tahap lanjutan, ya. Yang pertama, dalam Quran surat Al-Qasas ayat 77 ini kalian itu harus mampu menelaah hukum bacaan tajwid pada Quran surat Al-Qasas ayat 77 dengan cermat dan percaya diri, ya. Kemudian mampu membaca secara tartil Quran surat Al-Qasas ayat 77 sesuai kaidah tajwid yang benar. Nah, berikutnya kalian juga dituntut agar mampu untuk menganalisis kandungan, pesan moral, isi dari Quran surat Al-Qasas ayat 77 dengan cermat dan penuh percaya diri. Baik, anak-anakku sekalian, mari kita mulai pembelajaran kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Pada tampilan di layar sudah bisa dilihat ayat 77 surat Al-Qasas, ya, yang merupakan dasar di dalam pijakan bagi umat Islam di dalam bekerja keras, ya. Bunyinya adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima atakallahu ad-daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wala tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Shadaqallahul azim. Nah, pada ayat ini kalian harus mampu menguraikan ilmu tajwid, ya, hukum tajwid pada tiap-tiap bacaan pada ayat ini. Nah, mari kita bersama-sama menguraikan ayat ini dari segi ilmu tajwid, ya. Di sini ada beberapa tanda sudah dilingkari yang berwarna merah, ya. Dilingkari berwarna merah ada kata wabtagi, itu dilingkari pada huruf ba yang berharokat sukun, ya, atau berharokat mati. Kemudian fima, ya, ada juga lingkaran merah pada huruf fa dan
ya sukun ya, kemudian ada mim dan alif, kemudian bertemu hamzah dilingkari oleh tanda warna merah dan seterusnya itu. Nah, ini beberapa yang harus kalian analisis. Kira-kira itu hukum bacaannya apa saja? Nah, kemudian cara membacanya bagaimana? Nah, oke, sudah siap ya kalian semua? Siap? Oke, kalau sudah siap kita mulai. Yang pertama, pada ayat ini ada hukum bacaan qalqalah ya. Qalqalahnya itu jenisnya qalqalah sugro, di mana kita membacanya itu dipantulkan dengan tipis ya. Kalau qalqalah sugro ya. Pada kata wab ya, wabtaghi, bukan wabtagi tipis ya, tapi dipantulkan wab ya, dipantulkan bunyi baknya. Jadi apabila ada huruf qalqalah berharokat sukun atau mati, maka diucapkannya itu disertai dengan pantulan bunyi huruf tersebut. Bunyi huruf apa? Hurufnya adalah huruf ba ya. Ba-nya dipantulkan. Huruf-huruf apa saja yang bisa dihukumi dengan qalqalah sugro ya, termasuk qalqalah kubro juga. Nah, apabila ada 5 huruf ya yang termasuk huruf qalqalah, yaitu ba, jim, dal, to, dan qaf ya. Kalau kita singkat jadi enaknya disingkat baju di toko ya, baju di toko. Ini untuk mempermudah ya. Sudah paham? Mari kita lanjutkan ke kata berikutnya dalam ayat ini. Ada kata fima ya. Fima ada ya sukun ya, didahului oleh huruf yang berharokat kasroh. Fi dibaca 2 harokat. Ini mad asli atau disebut juga mad tabi'i. Huruf mad itu ada 3, alif, wawu, dan ya ya. Penggunaannya ya, kalau alif, huruf madnya alif tentu didahului oleh huruf yang berharokat fathah. Kalau wawu tentu didahului oleh huruf yang berharokat domah. Kalau ya didahului oleh huruf yang berharokat kasroh ya. Paham? Mad munfasil itu terjadi apabila ada huruf mad dalam suatu kata bertemu dengan hamzah pada kata yang lain atau pada kata berikutnya, maka dibaca panjang ya. Bisa dibaca 2 harokat kalau kita membacanya secara cepat, 4 harokat, atau boleh juga 5 harokat. Di sini dalam ayat 77 surat Al-Qasas ada kata fima ataka ya, fima ataka ya. Di sini berarti ada huruf madnya itu pada kata ma bertemu dengan hamzah pada kata ataka ya. Jadi satu kata fima, kata berikutnya ataka ya. Jadi itu bertemu dalam kata yang berbeda. Ada juga di situ yang serupa dengan ini hukum bacaannya, yaitu pada kalimat kama ahsana ya. Kama ahsana itu juga hukum bacaannya adalah mad jaiz munfasil ya. Alasannya apa? Tadi alasannya adalah apabila ada mad ya, madnya itu mim dan alif ma ya, bertemu dengan alif atau hamzah dalam kata yang berbeda. Jadi kama beda ya, ini kama itu merupakan satu kata, ahsana kata yang lainnya ya. Ada ifa ya. Ifa itu huruf ifa ada 15 ya. Bisa kalian pahami, hafalkan. Surat Al-Qasas ayat 77 ini, ifa-nya itu terletak pada
kata tangsa, ya, dibacanya mendengung, tangsa, wala tangsa.